Dan selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 1 yang akan menjawab pertanyaan masih dengan subtema yang sama. Dan kami mengundang panelis Bapak Asmi Polem dapat mengambil pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 1. Kami persilakan untuk mengambil dan mohon disebutkan hurufnya dan diperlihatkan ke kamera, Pak. Huruf apa? Huruf A. Huruf A. Baik, dipersilakan masuk ke dalam kotak bola. Kami persilakan untuk kembali duduk. Baik, ini Bapak Ibu masih disegel ya. Ya. Alih fungsi lahan pertanian untuk kebutuhan industri dan perumahan telah berdampak pada penyempitan lahan pertanian di Provinsi Banten. Sensus pertanian tahun 2023 menunjukkan terjadi penurunan usaha pertanian dari 665.502 unit sejak tahun 2013 menjadi 609.567 unit. Pertanyaannya, apa langkah dan kebijakan pertanian, inovasi teknologi, serta perbaikan sistem irigasi yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan output pertanian yang berpihak kepada para petani? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Baik, terima kasih. Rencana tata ruang baru saja disahkan di tahun 2024 kalau tidak salah atau 2023, di mana itu menjadi acuan pada saat untuk kita membuat kebijakan. Kita tahu potensi daerah Lebak, daerah Pandeglang, di daerah Kabupaten Serang, dan juga sebagian di Kabupaten Tangerang, bagaimana potensi akan menjadi lumbung padi. Persoalan ditemukan di lapangan adalah mengenai bibit, pupuk, dan juga irigasi. PR kami tentunya dengan dinas terkait dengan kebijakan anggaran bagaimana memastikan ketersediaan pupuk. Ada keluhan warga, Bu Airin sekarang lebih sulit mencari pupuk, apalagi ada kelompok tani yang secara tidak profesional memberikan sehingga kami kesulitan menjadi pupuk. Bagaimana bibit juga kita maksimalkan dengan bibit unggul, irigasi di beberapa titik tertentu saya sudah catat di dalam setiap saya kunjungan, itu akan menjadi skala prioritas dalam program bagaimana untuk melakukan hal tersebut. Dan juga ada beberapa hal yang lainnya yang Pak Ade akan menyampaikan. Silakan. Terima kasih Ibu. Di mana tata ruang yang sudah dibuat ini adalah sawah dilindungi harus kita jaga. Jadi ada sisi pertama ini harus menyetop bagaimana agar alih fungsi lahan ini terhenti. Sisi berikutnya di mana adalah kita harus memaksimalkan dari sisi pendapatan para petani. Bagaimana itu diantaranya irigasi yang selama ini contoh misalkan di Cipanas kasus tik. Itu bisa mengairi ribuan hektar. Akan tetapi yang awalnya 3 kali panen, akan tetapi sekarang hanya 1 kali panen. Kenapa? Karena irigasinya belum diperbaiki. Itu hal-hal yang konkret yang selama ini dikeluhkan kepada kami. Belum lagi bagaimana jalan poros desa yang selama ini menjadi masalah petani. Petani enggan untuk bertani. Kenapa? Karena murah harganya, karena jalannya rusak. Maka untuk itu jawabannya tiada lain, jalan-jalan poros desa akan kita selesaikan. Kita sudah hitung berapa anggaran yang akan kita gelontorkan untuk jalan poros desa, sehingga ini menjadi jawaban para petani, menjadi jawaban untuk rakyat Banten. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Semangatnya Bapak Ibu mohon tenang. Dan selanjutnya kami persilakan untuk calon gubernur nomor urut 2 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dimulai dari saat Anda bicara, dipersilakan. Luas Banten 9.000 km persegi lebih, di mana lebih dari separuhnya merupakan daerah yang berpotensi untuk pertanian. Namun yang terjadi hari ini adalah semakin berkurangnya jumlah petani, sehingga tidak banyak anak-anak petani yang ingin melanjutkan karir bapaknya sebagai petani. Oleh karena itu perlu upaya-upaya khusus, perlu pelatihan-pelatihan khusus untuk bisa membuat pertanian ini menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Kita sadari bahwa Provinsi Banten ini merupakan perbatasan langsung dengan Jakarta. Potensi pertanian ini bisa kita maksimalkan, salah satunya adalah kita bisa menyediakan food station di Provinsi Banten sehingga orang kalau beli beras nggak perlu lagi ke Cipinang. Karena kita merupakan daerah perlintasan antara Sumatera dan Pulau Jawa. Oleh karena itu potensi ini harus kita maksimalkan. Namun permasalahannya adalah petani-petani kita hari ini kesulitan. Pertama, tidak tersedianya air sepanjang musim.
Kedua, bagaimana pupuk sulit didapatkan. Oleh karena itu, kolaborasi dengan pemerintah pusat merupakan sebuah keharusan. Dan kami punya keyakinan potensi-potensi ini bisa kita optimalkan. Salah satu ide besar kami adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan potensi pegawai petani. Di mana kita bisa menggunakan potensi ini untuk bisa meningkatkan pendapatan petani dan memberi ruang kepada petani-petani yang tidak lagi memiliki lahan tapi bisa bekerja di pertanian. Iya, peran BUMDes ini sangat penting. Maka nanti Alsintan itu dikelola oleh BUMDes. Terus juga Astacita itu harus hilirisasi. Nanti ke depan pertanian di Banten ini ada di 3 daerah yaitu Pandeglang, Lebak, dan Serang. Tidak menjual gabah primer. Kita menjualnya nanti adalah hilirisasi, bahwa kita produk sendiri, membuat sendiri, maka nanti kita akan membangun yang namanya rice center dan juga pasar induk di Provinsi Banten. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.